itu tinggal kita masukin ke pabrik kan. Kesalahan saya saat itu adalah saya tidak ngasih kunci softwarenya. Jadi softwarenya cuma saya kasih. Pakai ya. Nah, dah pakai nih, silakan dicoba dulu. Oke, balik lagi sama kita di Jajate. Jawab. Terserah. Ya, balik lagi sama gua Upe. Gua Aldi. Tentang tamu kita. Kiranti Dewi. Nah, lanjutan dari part 1. Mm. Masih part 1-nya kan lupa. Kita bahas mantan tadi Bahas part 1. mantan. Sekarang ada requestan bahas masalah mantan bisnis, mantan rekan bisnis, mantan teman, Ya, pokoknya berhubungan dengan teman lah ya ini ya. berhubungan dengan mantan berarti. Kalau part 1 yang dibahas itu mantan pacar, kalau sekarang mantan teman, mantan partner bisnis, mantan sahabat mungkin, Bisa. tetangga mungkin ya, yang biasanya menyebabkan hal-hal yang tidak Menginginkan. atau menyenangkan. Ya kan karena di episode sebelumnya saya duluan, kita gantian dong geser ke sini dulu. Bintang tamu Bintang tamu dulu. Oh, boleh bintang tamu dulu yang open space. Oke. Gimana? Ada pengalaman apa? Banyak pengalaman. Nah, kan enak nih bintang tamu begini kan asik ya, banyak cerita. Jadi bisa kan biar gak terlalu banyak kita aja bintang tamu aja ya. Mantan teman itu mantan yang biasanya pinjam dulu 100. Kemudian 3 harinya menghilang, WA-nya di blok. Mantan teman itu biasanya sebutnya. Karena pernah dulu sempat punya mantan teman bisnis ya. Mantan teman bisnis, jadi sempat bisnis bareng, kita mau bikin usaha konveksi, juga sempat mau bikin studio musik, sempat bikin kafe juga gitu kan. Terus kita udah ngumpulin nih duitnya patungan kan, ceritanya patungan sekian. Sampai ketika ditinggal tuh ada kegiatan di luar kota, pas kita balik ke tempat kantornya, barang-barang udah pada nggak ada. Waduh. Diboyong semua itu. Hilang semua. Termasuk duitnya juga. Jadi kan awalnya kita percaya, ya kan ada beberapa rekan ya, ada bertiga, kita percayain sama dia, akhirnya digondol semua. Duit sama barang. Bersih berarti ya Bang pas. Bersih, mana bersih. Sampai ke piring-piring dibawa loh. Piring. Sampai ke piring-piring dibawa. Sendok, garpu, pisau. Sampai dibawa semua. Alat dapur bersih berarti. Asli. Jadi kita waktu itu Butuh sewa banget ruko. kayak. Sewa ruko gitu kan. Akhirnya nyewa ruko. Pas ditinggal ke perluan keluar kota kan kebetulan sama rekan yang 2 tuh keluar kota, dia dikasih kepercayaan buat ya udah lu di Bandung aja deh buat prepare ceritanya. Mau launching ceritanya ya. Baru mau launching itu. Ya udah oke. Balik dari luar kota. Awalnya kita hubungin. Di mana? Lagi balik katanya. Lagi balik ke di mana? Cianjur gitu lupa. Lagi balik katanya. Oh gitu. Terus di kantor ada siapa gitu kan? Nggak ada siapa-siapa, sok aja ke kantor, kunci di tempat biasa gitu kan. Oke. Nggak ada kecurigaan dong, makanya kita kayak ya udah santai lah. Pas besoknya ke sana, buka pintu, Bersih. loh alat musik kemana kan? Kita mau buka studio musik tuh, alat musik kemana? Meja-meja aja yang meja-meja lipat gitu nggak ada. Piring, mangkok, gelas, teko nggak ada. Semuanya hilang, termasuk buku tabungan pun yang kita simpen di berangkas bareng-bareng yang tadinya kan kepercayaan tuh, karena kan teman bisnis kan. Oke. Teman bisnis, kita kasih kepercayaan buat ngelola keuangan, termasuk barang-barang yang ada di situ, ya hilang semua. Dan lucunya, sekarang kita temenan di Instagram nih. Oke. Lucunya kita temenan di Instagram, dan lihat Instagram, lihat story-nya tuh kehidupan dia tuh baik-baik aja gitu, kayak nggak ada dosa. Bahkan ketika Cuek misalkan aja gitu ya. update story nih, kadang-kadang update story, dia masih nanya loh, lu gawe di mana sekarang nih? Luar biasa. Itulah yang disebut Definisi muka mantan tembok. teman bisnis ya. Definisi muka tembok. Itu serius, itu benar-benar terjadi di dunia. Jadi Nih, memang mengerikan ya. Itu versi Mbak kita manggilnya siapa berarti ini? Kak aja Kak minta. Suka jadi panggil kakak, enggak tante aja. Oh, boleh. Boleh. Tante Itu Mira. Tadi versi Tante Mira. Oke. Tante Mira. Mau siapa dulu? Sweet kali kita ya? Om Upe. Om Bintang. Sweet lah. Iya. Gimana sih? Oke. Ya udah menang kan duluan. Kok gitu konsepnya? Kalau dari gue sendiri ya yang paling terakhir aja kali ya. Yang paling terakhir aja nih. Jadi singkat cerita,
Teman lama, teman dari zaman ya sekitar udah jalan 11 tahunan, 10 sampai 11 tahun lah temenan. Udah cukup lama dari mulai ceritanya masih sekolah, dari mulai zaman sekolah kita udah main ke warnet bareng, sampai ceritanya hampir mati pun juga pernah bareng, mulai dari kecelakaan, mulai sampai naik gunung kejeblos ke dalam jurang pernah. Oke. Bener-bener ibaratnya emang udah kayak sahabat sehidup semati lah ibaratnya. Singkat cerita waktu itu ceritanya dapat sebuah bisnisan nih, impor barang lah ke luar negeri ya kan ceritanya. Impor barang ke luar negeri. Sudah berjalan sekian lama lancar. Impor lancar. Sebetulnya ada lagi nih peluang bisnis baru. Yang kita impor itu pertama kan barangnya. Barang yang sudah jadi kita impor, habis itu kita sekali impor juga orang yang bisa mengolah barangnya dari barang. Jadi kita nanti bisa ngirim barang mentah atau barang jadi. Kalau misalnya kita ngirim barang mentah, disediakan juga orang yang bisa mengolahnya sampai barang jadi untuk dikirim ke sana juga sekalian. Jadi kayak satu paket lah akhirnya. Satu paket, berjalan lancar, lumayan waktu itu duitnya ya cukup lah. Lebih dari cukup apa yang dibutuhkan saat itu. Memang uangnya cukup banyak. Hasilnya juga memang cukup banyak, karena juga berpikirnya karena teman lama kan ya, jadi kita nggak punya perjanjian hitam di atas putih, nggak ada perjanjian kontrak atau apapun itu, benar-benar yang karena ya udahlah teman gitu loh. Pokoknya pembagian sama, pokoknya profit kita bagi setengah-setengah, jalan lancar. Waktu itu dimulai dari gara-garanya ini istrinya mau melahirkan, ceritanya, ya kan. Jadi dalam sistem dagangnya itu dia butuh duit lebih buat biaya persalinan istrinya dengan sebuah perjanjian, tetap perjanjian lisan doang, nggak ada perjanjian kertas. Dia bilang kalau untuk shipmentnya sekarang gue dulu yang ngambil semuanya karena gue butuh buat persalinan istri gue. Ya karena teman ya udah sok buat yang shipment depannya, berarti kan untungnya 100% buat gue dong. Ya gantian. Udah diambil semuanya, gue nyantai. Tapi kan setiap kali kita ngirim barang kan harus ada biaya kos yang harus dikeluarin dulu dong. Ya kan? Oh, berarti ini ekspor ya, bukan? Iya, sorry, kita ekspor barang, bukan impor. Kita ngirim barang keluar. Ada kos yang harus dikeluarkan, mulai dari beli si barang bakunya, ngirimnya, terus juga antara ada tetek bengek kayak kuarantin bla bla blanya. Kan itu juga butuh duit dong. Akhirnya ngambil dari duit tabungan sendiri akhirnya kan. Keluarin ya kan. Pengiriman selanjutnya udah sampai di sana. Nah kebetulan itu yang bagian nge-handle, jadi kan ada yang handle barang, ada yang handle sama orang yang menerima di sana. Yang handle barangnya gue, yang handle untuk orang di sananya partner kerja gue ini. Jadi segala tetek bagiannya dia yang tahu, sedangkan buat masalah barangnya gue yang tahu. Pas shipment selanjutnya setelah yang dia ngambil untuk profit fullnya itu, dia diambil sama dia semuanya. Pas yang shipmentnya itu, di data gue shipmentnya udah diambil sama si yang menerima. Harusnya itu udah masuk dong, udah beres. Ya kan? Dia bilang kalau ternyata ada sedikit masalah. Di flag lah masalahnya. Mungkin karena duitnya juga cukup gede nominalnya. Dia bilangnya di situ banknya dia kena flag. Ada kayak dicek dulu, jadi duitnya nggak bisa langsung masuk. Ya udah ya karena temen ya udah sih, toh juga kebetulan juga emang karena hasil dari sebelumnya kan cukup banyak. Ya udahlah tabungan gue masih ada, ya udah cuek. Masih ngirim lagi. Masih ngirim lagi. Ya karena ibaratnya teman udah lama teman udah 10 tahun 11 tahun kayak ya udahlah gitu lah, cuek ke santai. Kita ngirim lagi, keluar lagi dong duit. Iya kan? Dan kebetulan itu pada saat itu kuantitasnya cukup gede. Jadi mau nggak mau duitnya juga keluarnya cukup gede. Dan kesalahan fatalnya gue di situ, istrinya melahirkan. Mau nggak mau gue yang nge-cover dulu kan semuanya. Oh iya benar. Gue cover semuanya. Dikirim, barang udah nyampe, orangnya hilang, nomor gue diblok. Orangnya hilang. Teman lama tuh, bener. Teman lama, orangnya hilang. Bestie banget gitu. Ya, mau mati 2 kali udah bareng ya kan. Kenalan udah sekitar 11 sampai 10 tahun. Orangnya hilang. Oh, sebentar, sebelum itu sempat ngajakin juga teman untuk juga ikutan. Tapi dia nggak ngeluarin modal. Jadi akhirnya kan awalnya kita berdua, akhirnya kita bertiga nih. Akhirnya kita bertiga, untungnya yang teman gue satu lagi dia belum ngeluarin apa-apa tapi udah keburu hilang duluan. Nah, teman gue satu ini bener-bener ngotot buat udah sih cari gitu loh. Lu tahu tempat tinggal dia di mana, dia kerja di mana, istrinya tinggal di mana, bareng sama anaknya, sampai orang tuanya pun juga tahu gitu. Tapi kan di saat itu mungkin ya
sudah cukup dewasa juga akhirnya ngobrol sama nyokap. Nyokap cuman bilang, kalau semisalnya kamu sampai datengin orangnya, kamu acak-acak, sampai kamu bunuh pun orangnya, kamu yakin kamu bakalan ikhlas dengan duit kamu yang udah hilang. Udah pada saat di situ cuma mikir, ya udah berarti emang bukan rezeki gua. Ya udah hilang sekian puluh juta. Ya udah, hitung-hitung biaya kuliah kali ya. Iya. Mau sama teman ini tetap harus ada perjanjian hitam di Kuliah atas hidup putih. ya. Harus tetap ada kontrak walaupun itu dengan teman juga ya. Iya. Yang namanya ya ada pepatah pernah bilang kalau duit bisa merubah orang. Sebenarnya menurut gue pribadi agak sedikit gue rubah sih ya. Duit bukan merubah seseorang tapi memperlihatkan sisi asli si orangnya tersebut. Oh iya benar. Nggak ngerubah orangnya. Itu tuh sebelum apa sesudah Anda bisnisan dengan teman saya? Itu setelahnya, makanya akhirnya bisa bersama teman Anda gagal juga. Gagal juga. Iya. Kan saya emang orang hobi bisnis. Asik. Jadi Sih. kalau sama teman tuh seharusnya sebaiknya nggak usah bisnis lah. Tapi Tergantung. kebetulan sekarang aman lah. Ya tergantung sih ya. Tergantung gitu ya. Makanya balik lagi juga kayak yang tadi, kalau memang ya hitung-hitung biaya kuliah lah, biaya kuliah hidup lah. Namanya percaya sama orang itu nggak bisa juga 100% walaupun sudah kenal lama. Biaya pengalaman, ya, ada. benar. Biaya pengalaman itu. Biar belajar dari pengalaman. Betul. Ya, lumayan juga sih hilangnya sekian. Ya lumayan lah gitu-gitu. Mantap. Mantap hilangnya. Ya, Mas Aldi pernah juga nih kehilangan uang? ya uang dan ini sih sebenarnya otak ya. Otaknya hilang dijual apa gimana sih? Nggak sih, lebih ke gini. Dulu tuh pernah ada kejadian gini. Jadi saya itu kerja sama teman dulu. Pengen bikin bisnis. Bisnisnya tuh ini, dulu belum ada sih namanya apa tuh sekarang yang terkenal. Kita sebut mereknya nggak apa-apa ya. Terus yang pokoknya produk-produk, tahu nggak kalian yang bentuknya segitiga nyala Itu gitu? apaan tuh? Coba bisa dijelasin Itu buat nggak apa sih? Ah, Itu apaan sebenarnya sih? hiasan, dekorasi lampu. Mhm. Dulu kan lagi hitsnya lampu RGB ya. Hits RGB sama pajangan-pajangan yang berwarna lah. yang bisa nyala-nyala gitu. Itu belum ada dulu. Kalau yang sekarang kan terkenal sama apalah, banyak produk Cina yang udah Udah masuk. mulai ya udah cukup booming lah ya kapan ini udah. Nah sebelum itu saya bikin bareng sama temen. Itu tuh ada, kebetulan saya bagian yang apa, teknisinya lah ya, bukan teknisi sih, lebih ke softwarenya, software engineer-nya sama desain itu, rangkap saya itu. Saya coba tuh bikin softwarenya, udah jalan setengah tahun lah itu. Setengah tahun berjalan, sebulak-balik itu, pakai duit sendiri ya, bulak-balik sama dulu sebelum jadi istri. Ya, sama pacar saya dulu ya. Ya balik lagi ke part 1 bukan? Oh bukan, sama istri saya sekarang. Oh, iya. Sebelumnya sama istri maksudnya. Saya bolak-balik Jakarta beberapa kali, Jakarta Bogor juga sama. Tapi pas kan ada final test waktu itu. Final test tuh saya, ya ini kesalahan saya sendiri sih ya. Final test kita tes bareng-bareng rame-rame. Jalan tuh lancar, bagus semua. Itu tuh sampai kita ngetes tuh pakai beli 3D printer yang paling bagus lah saat itu. Kita tes, cahayanya bagus, udah softwarenya pun jalan baik. Itu tinggal kita masukin ke pabrikan. Kesalahan saya saat itu adalah saya tidak ngasih kunci softwarenya. Jadi softwarenya cuma saya kasih. Pakai gitu. Nah, dah pakai nih, silakan dicoba dulu ke pabriknya, ACC enggak. Tahu nggak kejadian setelah itu apa? Hilang orang. Enggak hilang. Kita masih main game, masih main game santai, Masih main game enjoy. bareng gitu ya? Heeh. Tiba-tiba seminggu 2 minggu ditelepon, gue cancel ya. Loh kenapa? Udah kayaknya telat banget kita startnya. Oh, itu sih gimana? Ya udah simpen aja datanya. Oh, ya udah tuh. Selang sebulan kemudian, tahu muncul produknya dengan software yang saya buat. Wow. Software desainnya saya buat, itu ada patennya. Persis plek-plekan. Konektornya saya yang buat itu. Dulu saya debat tuh konektor. Jadi konektornya kan pengennya nggak kelihatan. Saya buat, ya pokoknya adalah caranya. Saya bikin. Kalau zaman sekarang mungkin udah kayak konektor daisy chain kali ya. Ya, hampir mirip kayak gitu. Ya bagi yang kurang ngerti tinggal Google aja daisy chain. Soalnya kan dulu kan kendalanya dalam 4 pin. 4 pin yang harus ada power, terus yang buat soket RGB-nya kan harus ada lagi. Itu udah saya bisa bikin bolak-balik ibaratnya. Dan ya brengseknya sih ya dulu lupanya saya tuh nggak ya namanya hak paten penting ya. Saya baru belajar.
Dulu saya pikirnya adalah teman sendiri, nggak usah dikunci, udahlah kasih aja langsung semua. Itu bener-bener file dari awal sampai final test kasih semua. Dia dengan seneng dong, enak kok dapat semua. Dapat ide nih. Ya, Apalagi punya modal kan dia punya, jadi yang punya. buat pabriknya. Saya sendiri kan nggak punya channel ke sana kan, dia sendiri yang punya, ya udahlah saya percayain sama dia semua. Tahu-tahu udah jalan sendiri. Barangnya masih ada sampai sekarang? Sekarang harusnya masih sih ya. Mau disebut merek nggak? Kepada tim hacker seluruh Indonesia. Sekarang udah banyak sih ya. Harusnya tenggelam sih itu produk, soalnya harus nggak ada update lagi kan. Berarti antara hidup dan mati lah ya, kita nggak tahu. Saya dulu tuh ada beta, ada bugnya dulu yang belum saya perbaiki. Maksudnya udahlah buat nanti, ini buat masal dulu. Bahkan bisa sambil berjalan ya kita perbaikin. Toh kita juga pasti tetap butuh masukan dari pembeli. Misalnya kurang ini kurang itu. Dulu udah tinggi aja harapan saya, ekspektasi saya tinggi. Wah ini udah niat saya Wan, begitu nih jalan gue pindah Surabaya. Tadinya udah jauh lah. Udah jauh, maksudnya kan enak di Surabaya ya. Tahu-tahu loh kok gini. Ngomelin tuh gua. Orang tua iya ngomelin. Istri sekarang yang ngomelin. Jadi juga kalau juga aja Kok bisa gitu loh software full gitu dikasih. Ya itu kadang di saat kita udah percaya sama teman, kita udah kita serahin segala sesuatunya karena ya udah gue udah berpercaya sama lu, kita udah temenan lama gitu kan ya, dan ini juga udah bestie banget. Tapi kan namanya manusia memang hatinya mudah dibolak-balikan ya, apalagi dengan keadaan seperti sekarang, manusia yang banyak membutuhkan pemasukan lebih banyak juga untuk gaya hidup yang lebih Wow. naik lagi, karena semakin sini tuh kebutuhan manusia tuh semakin aneh-aneh kan ya. Iya. Betul. Mungkin lebih tepatnya bukan kebutuhan kali ya. Keinginannya mungkin. Ya, Keinginannya. kebutuhan dan keinginan tuh sekarang lebih banyak hal-hal yang aneh-aneh dan nyeleneh gitu ya. Makanya banyak generasi zaman sekarang itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang banyak. Padahal ada duit yang lain sebenarnya. Ketika kita mau mengharapkan sesuatu itu ada duit yang lain. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal temen ya, harga temen buat aku tuh sebenarnya kalau ngomongin tentang teman lagi ya, buat kalian itu harga teman itu kayak gimana sih? Kalau buat aku, harga teman itu sebaiknya kita justru ngasih lebih, bukan malah lebih murah. Ini kayaknya hanya Kalau menurut Anda ini harga teman itu seperti apa bagi yang sudah dikhianati oleh teman-temannya? Puk. Ya, balik lagi. Pengen yang murah apa pengen ngasih Mahal lebih? sekalian aja lebih. Oke. Pengen ngasih murah apa pengen ngasih lebih? kalau yang benar ya seharusnya sih ya, maksudnya harga teman ya, maksudnya sudah tahu teman sedang merintis, sedang memulai sesuatu yang dibantu lah, bukannya malah minta dikurangin. Jadi tolong nih bagi orang-orang yang sering minta harga teman ya katakan dipakai di kita. Gak, coba deh kalian voting ya di kolom komentar, voting deh. Kira-kira harga teman itu sebaiknya Naik yang atau turun? murah apa yang lebih mahal gitu, naik atau turun gitu. Ya, kalau turun kasihan juga sih, lagi ngelawan rintis sudah harus modalin tiba-tiba lagi. harus nombok. Temen gak tahu diri. Makanya punya otak, punya hati, tolong dipakai. Pertanyaan yang berlaku untuk orang-orang yang sudah dikhianati oleh teman. Yang sudah merasakan ngeluarin duit cukup banyak untuk pengalaman hidup. Jadi kesimpulan yang bisa diambil pada podcast hari ini adalah sebagai host enak banget ya, sebagai host Lempar dong. Ya gini sih, temen bisnis ya bisnis. Sebisa mungkin kalian ya, namanya sama teman kalian bisnis ya tetap perjanjian yang jelas deh. Iya, yang paling penting emang harus ada perjanjian hitam di atas putihnya. Ya pokoknya memang harus ada sebuah bukti di mana yang kalian melakukan kontrak bisnis ataupun kontrak kerja, di mana yang kalau nanti tiba-tiba ada yang berkhianat atau bisa tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan, bisa menempuh jalur yang sekiranya dibutuhkan. Nah, kan kalau misalnya ada perjanjian berarti kan ada buktinya, berarti kan kalau misalnya menuntut sesuatu kan ada pihak yang dirugikannya, dan pihak merugikannya juga pihak yang dirugikannya punya juga bukti dari si perjanjian tersebut. Perjanjian itu penting, bukan cuma sekedar lisan doang.
Betul. Intinya kepercayaan itu penting, tapi ketika kalian mau mulai sebuah bisnis ya, dengan saudara atau dengan keluarga atau dengan teman-teman, ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa hati manusia itu gampang dibolak-balikan gitu ya. Jadi kalau misalkan mau membangun sebuah perusahaan, membangun sebuah bisnis dengan siapapun orangnya, harus menggunakan surat-surat yang legal di atas hitam di atas putih, ditandatangani di atas materai, karena apa? Kan pelongonya harus Kayaknya lagi Seru banget ya. kayak tiba-tiba jadi saya sedang fokus mendengarkan gitu. Tiba-tiba apa tidak? Hah? Apa ada ini? Oke, ini next ya. Kita percaya sama orang boleh, tapi ketika kita mau membangun sebuah bisnis, karena bisnis itu melibatkan banyak orang, ada karyawan, ada modal di dalamnya, kan ya. Ada juga sistem kerja yang perlu terstruktur gitu ya, nggak bisa dimodali dengan rasa kepercayaan aja, dan itu perlu juga kita tuangkan di hitam di atas putih sama siapapun itu. Jadi ketika ada sesuatu masalah yang terjadi, tinggal kasih suratnya aja. Mau lapor ke polisi, tinggal kasih suratnya aja. Ada pertanyaan audiens? Ada tambahan kayaknya dari Uni. Bagaimana kalau dalam sebuah perusahaan tidak bisa distrukturkan, tidak bisa menjanjikan apa-apa, tidak bisa meminta tanggung jawab? Mbak, itu niatnya kayaknya itu perusahaan yang menggunakan sistem kultur kekeluargaan. Kalau misalkan yang ada di perusahaan itu, mungkin yang akan bertahan adalah orang-orang yang memang ingin membangun perusahaannya dari nol sampai dengan nanti mungkin bisa bareng-bareng berkembang gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang tidak setuju dengan kultur itu, ya mundur aja. Cari kultur yang lebih baik. Family culture. Oke. Wah, itu balik ke pribadi. Ada kaca nggak? Ada kaca nggak? Mau ngaca soalnya aku kayak gitu. Semua di sini sama kok. Di sini semua sama kok. Tenang, semua sama. Sebenarnya kayak perusahaan yang mempunyai kultur kekeluargaan sih sebenarnya kan balik lagi ya. Kalau misalkan aku sebagai atasannya yang memiliki perusahaan dengan kultur kekeluargaan, buat tanyain lagi balik satu-satu. Kita perusahaan rintisan startup nih ya. Kalau mau membangun perusahaan ini bersama-sama, ayo. Kalau enggak, ya nggak usah. Daripada digibahin di belakang. Karena aku juga suka ngegibah di belakang. Waduh, bahaya punya diri guys, hati-hati. Kalau di sini kita sistemnya terbuka ya, lu nggak suka ngomong. Ya berarti kita tes lah sistem Kekeluargaan. Tipe keluarga. Memang gimana ya? Kalau misalnya menurut gue pribadi, kalau memang keluarganya sehat, maksudnya ya dalam bahasa gampangnya memang sehat, malah enak. Tapi kan takutnya ya balik lagi kayak tadi, apakah memang yakin bakalan tidak dihianati apa tidak? Tapi kan juga bisa dilihat juga dari sepak terjangnya, udah kayak main bola sepak terjang. Ya kan. Asalkan Perjalanannya lah. jelas aja Ya, kemungkinan visi rata-rata misinya. di sini udah pernah sakit hati ya. Para kumpulan yang udah pernah sakit hati kayaknya di sini. Kalau visi misinya jelas, arahannya jelas, Nah, iya. gitu ya, it's okay. Tapi kalau misalkan mentang-mentang kekeluargaan, lu harusnya ngerjain editor video misalkan ya, video editor, tapi dikasih kerjaan juga buat jadi talentnya, buat jadi apa aja, buat jadi apa. Aduh, kok kesana? Ini curhatan temen kantor. Nah, itu kalau produsernya ya. Pak produser mana ya? Ini Pak produsernya. Aduh. Tapi kita ambil hikmahnya gini, balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita mau mengupgrade diri kan ya, terus niatnya juga kita memang mau membangun perusahaan ini bareng-bareng ya, kenapa enggak gitu kan. Setiap manusia mengeluh mah pasti ya. Iya. Tapi kan Namanya capek, wajar harus lah ya. kalian, kita tuh sebagai manusia harus banyak-banyak keluar juga gitu, biar kita tuh tahu kita tuh ada di titik bersyukur yang sebelah mana sih. Bijak terus dari tadi lu gila, lu cari aman terus ini. Jamaah. Ya, bijaklah sebelum bijak itu dilarang. Oh, nggak pernah dilarang itu. Nggak pernah. Tapi Mario itu kan di penjara katanya gara-gara. Iya. Itu mah tetangga sebelah, tetangga sebelah biarin. Kita nggak berani bahas itu ya. Ngeri. Ya, mungkin sudah sekian ya karena Berteman boleh. durasi Ngobrol sudah jangan. semakin tipis ya Iya, ini. semakin tipis. Durasi sudah semakin sempit, bahasan mantan permantanan sudah selesai, ada Sudah mantan selesai, percintaan di part 1 dan mantan rekan bisnis di Bisnis part 2. Mungkin selanjutnya akan ada mantan-mantan yang lain ya.
Mantan terindah mungkin. Mungkin bisa. Yang Bisa sih itu di part berikutnya ya nanti ya. Mungkin nanti ada. Mungkin nanti nanti. juga mungkin berubah lagi hostnya siapa lagi. Mungkin ada lagi cerita-cerita yang lain yang mungkin bisa ada dibahas. mantan-mantan yang lain yang masih ini. Biar menarik ya. Boleh juga. Ayo kita langsung closing aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya gestarnya di sini Miranti Dewi dan di sini ada hostnya Mas Aldi dan juga Mas Upe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajate, Jawab terserah. Gimana gue aja dah. Dadah.